Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Carolina. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama ya, yaitu pengertian dana cadangan. Nah, teman-teman, apa sih itu dana cadangan? Dana cadangan menurut PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 65, dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang dapat dipenuhi dalam satu anggaran. Nah, sedangkan menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintahan daerah, apabila pemerintah merencanakan akan membangun suatu aset yang memerlukan dana relatif besar yang tidak memungkinkan dibiayai dengan APBD satu tahun anggaran, maka pemerintah dapat membentuk dana cadangan. Nah, biasanya teman-teman dana cadangan itu dipakai untuk membangun rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Nah, dana cadangan ini dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Jika terdapat hasil-hasil pada periode sebelumnya akan menambah nilai dana cadangan tersebut. Nah, seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Nah, fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur dana cadangan yang pertama, pengguna anggaran kuasa atau kuasa pengguna anggaran, yang kedua bendahara pengeluaran, yang ketiga pejabat penata usahaan keuangan SKPD, yang keempat adalah bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Nah, dokumen-dokumen yang digunakan juga dalam dana cadangan ini, yang pertama yaitu peraturan daerah tentang dana cadangan, yang kedua surat perintah pencairan dana langsung atau SP2LS sebagai dokumen pencairan atau transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan, yang ketiga dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah, yang keempat nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan, dan yang terakhir adalah dokumen lainnya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah penjelasan terkait jurnal standar dana cadangan yang diungkapkan dalam modul Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tahun 2014. Nah, yang pertama yaitu pembentukan dana cadangan. Nah, jurnal transaksi pembentukan dana cadangan yang dicatat oleh Sistem Akuntansi PPKD adalah sebagai berikut, di mana dengan mendebet dana cadangan dan mengkredit kas di daerah dalam laporan operasional, sedangkan dalam laporan realisasi anggaran dengan mendebet pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan dan mengkredit estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Nah, pada sisi pencairan dana cadangan, jurnal atas transaksi pencairan dana cadangan yang dicatat oleh Sistem Akuntansi PPKD pada laporan operasional yaitu dengan mendebit kas di kas daerah dan mengkredit dana cadangan. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran dengan mendebit estimasi perubahan saldo anggaran lebih dan mengkredit penerimaan pembiayaan pembentukan dana cadangan. Nah, itu aja materi yang dapat saya sampaikan terkait dana cadangan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rupa Manjari. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ilustrasi jurnal terkait dana cadangan. Yang pertama adalah pembentukan dana cadangan. Misalnya pada tanggal Februari 2023, pemerintah daerah mentransfer dana ke rekening dana cadangan sebesar 3.500.000.000 juta. Dana cadangan ini akan digunakan untuk membangun stadion olahraga. Jurnal atas transaksi pembentukan dana cadangan yang dicatat oleh Sistem Akuntansi PPKD adalah pada tanggal 2 Februari di laporan operasional, dana cadangan didebit sebesar 3.500.000.000 juta dan dikredit di kas daerah sebesar 3.500.000.000 juta. Lalu pada laporan realisasi anggaran tanggal 2 Februari 2023, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana didebit sebesar 3.500.000.000 juta dan estimasi perubahan SAL sebesar 3.500.000.000 juta dikredit. Selanjutnya yang kedua adalah pencairan dana cadangan. Misalnya pada tanggal 25 Oktober 2023, pemerintah daerah mencairkan dana dari rekening dana cadangan untuk membangun stadion olahraga sebesar 1.500.000.000 juta. Pembangunan stadion olahraga tersebut akan segera dimulai
dimulai. Jurnal atas transaksi pencairan dana cadangan yang dicatat oleh sistem akuntansi PPKD adalah sebagai berikut. Pada laporan operasional pada tanggal 25 Oktober 2023, kas di kas daerah sebesar 1.500.000.000 didebit, dana cadangan sebesar 1.500.000.000 dikredit. Lalu pada 25 Oktober 2023 di laporan realisasi anggaran, estimasi perubahan SAL sebesar 1.500.000.000 didebit dan penerimaan pembayaran pembentukan dana cadangan sebesar 1.500.000.000 dikredit. Dan materi selanjutnya adalah ilustrasi aset lainnya. Menurut Bulletin Teknis nomor 1 tentang penyusunan neraca awal pemerintahan pusat, aset lainnya adalah aset pemerintah, penilaian selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Dalam PSAP nomor 1 paragraf 66, aset non-lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Tuntutan ganti rugi, aset kerjasama dengan pihak ketiga atau kemitraan, kas yang dibatasi penggunaannya, Permendagri nomor 64 tahun 2013 menambahkan aset lainnya dalam klasifikasi aset lainnya ini. Yang pertama adalah aset tak berwujud. Klasifikasi aset tak berwujud menurut Bulletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai aset fisik serta memiliki bentuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis aset tak berwujud menurut Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PM KO 5/2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah goodwill, yang kedua adalah hak paten dan hak cipta, lalu yang ketiga ada royalti. Selanjutnya ada perangkat lunak komputer, lalu ada lisensi dan franchise. Yang keenam ada hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Yang nomor 7 ada aset tidak berwujud lainnya, dan terakhir ada aset tidak berwujud dalam pengerjaan. Lalu yang B, pengakuan aset tak berwujud. Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud, harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas atau kegiatan tersebut telah memenuhi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, definisi dari aset tak berwujud. Yang kedua adalah kriteria pengakuan. Yang C, pengukuran aset tak berwujud. Biaya yang memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari 1. Harga beli termasuk biaya impor dan pajak-pajak setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat. Lalu yang kedua, setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan. Selanjutnya ada biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan. Lalu yang terakhir adalah biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya ada pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah sebagai berikut. Aset tak berwujud dari kegiatan mengembangkan yang memenuhi syarat pengakuan. Pengeluaran atas unsur yang tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban yang tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud ini di kemudian hari, dan aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer. Yang D, penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud.
Hal-hal yang diungkapkan laporan keuangan atas aset tak berwujud antara lain masa manfaat dan metode amortisasi. Yang kedua adalah nilai neraca bruto, akumulasi, amortisasi, dan nilai sisa aset tak berwujud. Lalu yang terakhir adalah penambahan apapun, penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode termasuk penghentian dan pelepasan aset tak berwujud. Yang kedua adalah tagihan penjualan anggaran. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, tagihan penjualan anggaran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas atau kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Yang ketiga adalah tuntutan ganti rugi. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, yang keempat ada kemitraan dengan pihak ketiga. Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Adapun klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga, yang pertama, bangun kelola serah, yang kedua, bangun serah kelola, yang ketiga, kerjasama pemanfaatan. Yang keempat, sewa. Adapun pengakuan aset kemitraan dengan pihak ketiga, yang pertama, aset kerjasama atau kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama atau kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama atau kemitraan. Yang kedua, aset kerjasama atau kemitraan berupa gedung atau sarana fasilitas yang lain dalam rangka kerjasama BSK diakui pada saat pengadaan atau pembangunan gedung atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan atau dioperasikan. Yang ketiga, setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerja atau kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Yang keempat, penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian yang dituangkan dalam berita acara terima barang. Yang kelima, setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama atau kemitraan diterapkan status penggunaannya oleh pengelola barang. Dan yang terakhir, klasifikasi aset hasil kerjasama atau kemitraan berubah dari aset lainnya menjadi aset tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkannya status penggunaan oleh kepala daerah. Selanjutnya, pengukuran aset kemitraan dengan pihak ketiga. Menurut Kemendagri Nomor 63 Tahun 2013 menjelaskan tentang pengukuran aset kemitraan dengan pihak ketiga. Yang pertama, aset diserahkan oleh pemerintah daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama atau kemitraan sebesar nilai bersih yang dicatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian dipilih. Yang paling objektif atau paling berdaya uji. Yang kedua, dana yang ditanamkan pemerintah daerah dalam kerjasama atau kemitraan dicatat sebagai pernyataan kerjasama atau kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. Yang ketiga, aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkannya status penggunaan
dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan. Yang dipilih adalah paling objektif atau paling berdaya uji. Selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan aset kemitraan. Dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 bahwa aset kerjasama atau kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan sesuai perjanjian digunakan untuk kegiatan operasional SKPD. Harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama atau kemitraan. Yang pertama, klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama. Yang kedua, penentuan biaya perolehan aset kerjasama atau kemitraan. Yang ketiga adalah penentuan depresiasi atau penyusutan atas kerjasama atau kemitraan. Yang kelima, kas yang dibatasi penggunaannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan atau keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak luar pemerintah. Yang pertama, yang perlu kita bahas itu pengakuan kas yang dibatasi penggunaannya. Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia diakui pada saat disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua itu pengukuran kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan kas yang dibatasi penggunaannya, kas yang dibatasi penggunaannya menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain tujuan penyisian dana, dasar hukum dilakukannya penyisian, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya. Yang keenam ada aset lain-lain. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud. Tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Definisi dari aset lain-lain yaitu aset yang dimaksudkan untuk diberhentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan. Untuk pengakuannya sendiri, pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Untuk pengukurannya, aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan, aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan. Hak yang perlu diungkapkan adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya perhentian penggunaan, jenis aset tetap yang diberhentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. Berikut ini kita akan membahas tentang ilustrasi dari aset lain-lain. Yang pertama itu tagihan penjualan anggaran. Di sini, pada tanggal 5 April 2014 dilakukan penjualan atas rumah dinas kepada pegawai Pemda dengan nilai perolehan rumah dinas sebesar 500 juta. Akumulasi penyusutannya sebesar 450 juta.
dan telah disetujui untuk dilakukan pembayaran melalui angsuran selama 5 tahun dengan nilai tagihan penjualan angsuran sebesar 50 juta. Maka jurnalnya untuk laporan operasional ada akumulasi penyusutan rumah dinas sebesar 450 juta di debit, tagihan penjualan angsuran sebesar 50 juta di debit, dan rumah dinas sebesar 500 juta di kredit. Untuk laporan realisasi anggarannya, kita tidak ada membuat jurnal, karena itu tidak berhubungan dengan kas. Selanjutnya ada contoh tentang tuntutan ganti rugi. Pada tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau SKTJM atas nama Luna untuk tuntutan ganti rugi sebesar 5 juta dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 bulan. Tuntutan ganti rugi ini muncul akibat hilangnya sebuah sepeda motor dengan nilai perolehan 20 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 10 juta. Maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan sepeda motor sebesar 10 juta di debit, tuntutan ganti rugi sebesar 5 juta di debit, kerugian atas kehilangan sepeda motor sebesar 5 juta di debit, dan sepeda motor sebesar 20 juta di kredit. Selanjutnya ada kemitraan dengan pihak ketiga. Yang pertama itu ada bangun kelola serah. Pada tanggal 5 Juli 2012 dilakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan tanah pemerintah, yang mana dalam tanah tersebut akan dibangun fasilitas olahraga terpadu. Nilai tanah tersebut sebesar 5 miliar. Fasilitas olahraga terpadu tersebut akan dikelola selama 10 tahun oleh pihak ketiga, dan pada akhir tahun ke-10 aset tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Maka jurnalnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga, bangun kelola serah sebesar 5M di debit dan tanah sebesar 5M di kredit. Selanjutnya untuk bangun serah kelola. Di sini pada tanggal 12 Februari 2012 dilakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan tanah pemerintah, yang di mana dalam tanah tersebut akan dibangun fasilitas olahraga terpadu. Nilai tanah tersebut sebesar 5M, dan pada tanggal 3 November 2012 fasilitas olahraga selesai dibangun dan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, yang akhirnya membuat pemerintah daerah terbebani utang jangka panjang sebesar 1M. Pada tanggal 10 November 2012 dibuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan didapatkan informasi bahwa fasilitas olahraga akan dikelola selama 5 tahun oleh pihak ketiga. Maka jurnalnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga, bangun serah kelola sebesar 6 miliar di debit, tanah sebesar 5 miliar di kredit, dan utang jangka panjang sebesar 1 miliar di kredit. Yang keempat ada aset tak berwujud. Nah, pada tanggal 5 September 2012 dilakukan pembuatan sistem perangkat lunak atau software akuntansi keuangan daerah bekerja sama dengan konsultan teknologi informasi senilai 500 juta dan telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 4545 dan SP2D nomor 888. Nah, maka jurnalnya adalah aset tak berwujud yaitu software sebesar 500 juta di debit dan kas daerah sebesar 500 juta di kredit. Sedangkan untuk laporan realisasi anggarannya yaitu belanja aset tak berwujud yaitu software di debit sebesar 500 juta dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih di kredit sebesar 500 juta. Yang kelima, ada aset lain-lain. Berdasarkan data dari pengelola barang, didapatkan informasi bahwa gedung kantor dinas Pamong Praja sudah tidak digunakan atau diberhentikan penggunaannya karena Dinas Pamong Praja telah menempati kantor yang baru. Berdasarkan data yang ada di dalam neraca, nilai gedung kantor yang sudah tidak digunakan lagi adalah sebesar 300 juta. Maka jurnalnya aset lain-lain gedung kantor yang tidak digunakan lagi sebesar 300 juta di debit dan gedung kantor sebesar 300 juta di kredit. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, sampai jumpa di materi berikutnya.